dan anak-anak kalian. Hadirkan, bukan kami hadirkan. Hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke 53 ya. Nah, silakan dibaca Pak Andri, silakan baca Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wahai Rabb kami, kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul dan tetapkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi Ustaz ya, atau yang syahid. Syahid. Oh, orang-orang yang syahid. Robba berarti apa namanya? Ini kenapa mansub ya? Ini kan asalnya ya Rabbana. Oh, na'am. Robba berarti munada. Na maf'ulun bih. Amanna. Naknya mudhaf ilaih. Astagfirullahaladzim. Na mudhafun ilaih. Nah, apa? Amanna fi'lun madin. Fa'ilnya na. Kemudian bima jar wa majrur. Anzalta fi'lun madhi. Fa'ilnya al-ta'u. Wa harfu atfin. Ittaba'na. Berarti fi'lun madin. Fi'l madi lagi. Ya, fi'l madin. Fa'ilnya na. Ar-rasul maf'ulun bih. Fa harfu atfin. Uktubna. Uktub berarti fi'lun amrin. Fa'ilnya anta ya tadi. Nah, anta. Ta. Kemudian na-nya sebagai maf'ulun bih. Ma'asyahidin jar wa majrur. Ma'a itu bukan huruf jar. Ma'a itu zorof. Oh, zorof ya. Benar. Zorof makan saja. Zorof makan. Asyahidina mudhafun ilaih. Rabbana Saddaqna bima anzalta minal injili wattaba'na rasulaka Isa alaihi salamu faj'alna mimman syahidu saja. Ya, syahidu. Mimman syahidu laka bil wahdaniyati wali anbiya'ika birrisalati wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yashhaduna lirrusuli bi'annahum balaghu umamahum. Umamahum. Oh, nam. Mansub. Umamahum. Rabbana, wahai Rabb kami, kami membenarkan dengan apa-apa yang kau turunkan dari Injil, dan kami mengikuti Rasulmu, yaitu Isa alaihi salam,
maka jadikanlah kami dari orang-orang yang menyaksikan laka kepadamu gitu ya. Bil wahdaniyati dengan keesaanmu dan kepada nabi-nabimu dengan risalahnya, dan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka bersaksi terhadap rasul-rasul mereka, terhadap para rasul. Sesungguhnya mereka menyampaikan ya risalahnya kepada umat mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wahai Rabb kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Rabb kami membenarkan apa yang Kau turunkan daripada Injil. Jadi ini merupakan ungkapannya Hawariyun ya, para pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mereka berkomitmen untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta. Rabb kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, yaitu kami beriman dengan Injil. Uttaba'na Rasul, dan kami mengikuti Rasulmu, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi, yaitu orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan ya dakwah para nabi, dan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bersaksi bagi Rasul bahwasanya mereka telah menyampaikan kepada umat mereka. Ya. Jadi ini merupakan doa dari ya Hawariyun, yang mana mereka adalah para pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang ketika itu ya sekalipun banyak mukjizat yang telah ditunjukkan oleh beliau kepada Bani Israel, namun Bani Israel tetap tidak mau beriman kepada Allah, bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Pak Edi, suaranya kok kayak gimana ya? Kayak kesek-kesek gitu. Masih kesek-kesek, Pak? Hah? Masih kesek-kesek? Iya, dan agak jauh gitu. Oh, loncat dulu aja, Pak. Saya type. Ya, silakan Bu Ibu Dahelis ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, dan Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Wa harfu atfin, makaru fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, wa harfu atfin, makaro fi'lun madin, Allahu lafdz dalalah sebagai fa'il. Wa harfu atfin, Allahu lafdz dalalah sebagai mubtada, khairu khobar, al-makirina mudhafun ilaihi. Wa makarol ladzina kafaru mim bani Israila ya bi Isa
bi Isa alaihi salam bi anna Bi an wakkalu wakalu bi an wakkalu bihi mayyaqtuluhu man yaqtuluhu. ghilatun. Gilatan. Oh, gilatan. Fa'alqallahu syabahu Isa Syabaha Isa ala rajulin dallahum alaihi fa'amsiku bihi wa qataluhu fa'amsaku bihi. wa qataluhu wa salabuhu Wa qataluhu ini fil madi. Ini semuanya fil madi. Fa'amsaku bihi wa qataluhu wa salabuhu zonnan minhum annahu Isa alaihi salam wallahu khairul makirin. Wa fi hadza isbati sifatil wa fi hadza isbatu sifati wa fi hadza isbatu sifatil makri lillahi. Sifati makri lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa kamalihi li'annahu makaro bihaqqi wa fi muqabalat bihaqqin wa fi muqabalatin makrol makirin. Orang-orang kafir yang membuat makar dari Bani Israel terhadap Isa alaihi salam karena mereka mengutus orang yang membunuhnya dengan tipu muslihat. Dan Allah menceritakan seakan-akan Isa adalah seorang Gimana? Allah menceritakan seakan-akan Isa adalah laki-laki yang bukan, maka Allah pun menjadikan Isa itu serupa dengan seorang laki-laki. Maka Allah pun menjadikan Isa itu serupa dengan seorang laki-laki, dan maka mereka menahannya, membunuhnya, dan menyalibnya. Mereka menyangka sesungguhnya dia adalah Isa alaihi salam, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa fi hadza isbatan. Dan ini adalah bukti-bukti di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat bukti-bukti sifat bukan bukti, itu penetapan. Penetapan makar bagi Allah. Gimana, Ustaz? Penetapan sifat makar bagi Allah. Bukti sifat makar bagi Allah. Ala mayaliku. Yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Di annahu karena makar dengan li'annahu makara bihaqqin, karena Allah Subhanahu wa taala itu melakukan makar bihaq dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan makar dengan benar, dan berhadapan dengan makar orang-orang yang benar, berhadapan dengan orang-orang yang makar. Ya. Dan berhadapan, maksudnya melawan makarnya orang-orang yang melakukan makar gitu. Baik. Dan melawan orang-orang yang melakukan. Jazakillah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka yaitu Bani Israel berbuat makar. Dan Allah pun juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi Isa telah berupaya agar orang Bani Israel ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa dengan hal-hal luar biasa yang di luar nalar manusia, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Namun sekalipun Nabi Isa telah menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, orang Bani Israil ini tidak juga mau beriman kepada Allah. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka ingin berbuat makar, yaitu ingin membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu baik yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, dan pasti mengetahui rencana pembunuhan ini, lalu Allah pun melakukan tipu daya terhadap mereka sebagaimana mereka hendak berbuat tipu daya. Di mana ketika mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lalu Allah serupakan seseorang agar mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka orang Bani Israil itu pun menahan orang tersebut, lalu membunuhnya dan menyalibnya. Mereka menyangka bahwasanya yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Dan di dalam ayat ini terdapat isbat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Tentu semua sifat yang kita sandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Tentu yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan makar di sini dengan makna yang positif ya. Li'annahu maqara bihaqqin. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan makar dengan hak. Sementara orang-orang Bani Israil, orang Yahudi tersebut melakukan makar ya dengan batil. Mereka melakukan kejahatan. Ya, nah. Kita lanjutkan. Silakan Ibu Reni. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ketika Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku dan menyucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu tempat kembalimu dan aku akan memutuskan bagi kalian apa-apa yang kalian perselisihkan. Id dzarfiyah syartiyah, qala fi'il madhi, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, ya harfun nida, Isa munada. Inni inna harfun nasbin wa taukidin, al ya'u isim inna, mutawaffi khobar inna, al kafu mudhaf ilaih. Al wawu harfu atfin, rafi'u ma'tuf ke mutawaffi, al kafu mudhaf ilaih, ilayya jar majrur, al wawu harfu atfin, mutahhiru ma'tuf ke mutawaffi, al kafu mudhaf ilaih, minal ladzina jar majrur. Kafaru fi'il madhi, al wawu sebagai fa'il, al wawu harfu atfin, ja'ilu fi'il madhi, Ja'ilu fi'il madhi.
Ja'ilu. Ja'ala iya fil madhi, kalau ja'ilu mah isim fa'il kan. Oh, oke. Ja'ilu. Jadi berarti ini mubtada ya Ustadz? Mubtada ya. Mubtada. Ja'ilu mubtada. Alladzina. Ja'ilu alladzina. Berarti ini mudhof ilaih ya? Tunggu ya Ustadz. Mudhof ilaih. Ittaba'u fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ul bih, fauqa dzaraf, alladzina mudhof ilaih, kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ila yaumi jar majrur, al-qiyamati mudhof ilaih. Tsumma harfu atfin, ilayya jar majrur sebagai khobar muqaddam, marji'u mubtada muakhar, kum mudhof ilaih, al-fa'u harfu atfin, ahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, baina dzaraf, kum mudhof ilaih, fima jar majrur, kuntum kun fi'il madhi naqis, tum sebagai isim kana, fihi jar majrur, takhtalifuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, dan jumlah dari takhtalifun sebagai khobar kana. Wa makarallahu bihim hina qala Allahu li Isa inni qabiduka minal ardi min ghairi an yanalaka su'an wa rafi'uka ilayya. Yanalaka su'un. Su'un? Iya kan fa'ilnya kan? Oh iya. Wa rafi'uka ilayya bi badanika wa ruhika wa mukhlisuka minal ladzina kafaru bika. Waja'ilul ladzina taba'uka ay ala dinika wa ma ji'ta bihi 'anillahi minad dini wal bisyarati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'satihi wattazamu syari'atihi zahirina 'alal ladzina jahadu syari'atahu maf'ul bih. Oh, waltazamu syari'atahu. Oh, waltazamu. Ini Ustadz apa namanya? Waltazamu itu ini apa? Ini kembali iltazamu, waltazamu iltazama. Waltazamu. Iltazama iltazimu. Okay. Waltazamu syari'atahu. Ya. Zahirina 'alal ladzina jahadu nubuwwataka ila yaumil qiyamati. Summa ilayya masirukum jami'an yaumal hisabi fa'afsilu bainakum fima kuntum fihi takhtalifuna min amri Isa alaihi salamu. Dan Allah membuat makar terhadap mereka ketika Allah berkata kepada Isa alaihi salam, sesungguhnya aku memegangmu dari bumi supaya kamu tidak mendapatkan keburukan atau supaya keburukan tidak menimpamu, dan mengangkatmu kepadaku dengan badanmu dan ruhmu, dan memurnikanmu dari orang-orang yang kafir kepadamu, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu yang berjalan di atas agamamu, dan apa yang dibawamu dari Allah, berupa agama dan kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah setelah pengangkatan, setelah pengutusannya, dan mereka berpegang teguh kepada syariatnya. Zahirina unggul, menang gitu. Menang atas orang-orang yang mengingkari kenabianmu sampai hari kiamat. Kemudian kepada kulah tempat kembalimu semuanya, tempat kembali kalian semuanya pada hari perhitungan. Maka aku akan memutuskan kepadamu ya kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan tentang perkara Isa alaihi salam. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khair. Afik barakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Inilah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, membebaskanmu dari orang-orang kafir yang hendak membunuhmu, dan akan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas atau unggul ya dibandingkan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian, maka aku akan memutuskan di antara kalian tentang apa-apa yang kalian perselisih. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang yang dibunuh oleh Bani Israel yang disangka sebagai Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu bukanlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa ini dijaga dari makar orang-orang Bani Israel. Jadi menurut keyakinan kita kaum muslimin, yang disalib oleh Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diangkat, Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun kembali ke bumi, ya, berada dalam barisannya Imam Mahdi. Dan yang kita yakini bahwasanya Nabi Isa pun akan berperang di bawah panji Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang ajarannya menggunakan ya ajaran para nabi terdahulu, ya. Makanya ketika Nabi Isa turun, ya bukan Nabi Isa yang memimpin tapi Imam Mahdi, ya. Karena Imam Mahdi ini mewakili umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan kita tentang Nabi Isa dan tentang hari kiamat, ya. Kemudian Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Dan Allah mengingatkan bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat kembali kita, dan Allah akan memutuskan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Jadi nanti orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani barulah mereka menyadari bahwasanya mereka keliru. Ya, di hari kiamat nanti semuanya akan terpampang dengan jelas, terbuka dengan lebar, ya hakikat dari semua kejadian yang ada di muka bumi. Barulah mereka nanti akan menyesali perbuatan mereka di dunia. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi mungkin sudah siap. Nah, Mas. 56 tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban sadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang keras di dunia dan di akhirat, dan tidak adalah bagi mereka ada penolong. Rofnya fa rasul atau amma Tafsir. Harfu tafsir ya. Tafsir atau harfu tafsir. Nah. Ya, harfu tafsir
alladzina mubtada kafaru fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, u'adzibuhum u'adzi fi'il madi mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana, hum maf'ul bi, adaban maf'ul bi, sadidan na'at, fid dunya jar majrur, al-wawu harfi atfin, al-akhirati ma'tuf ke ad-dunya, wa harfu atfin, ma harfu nafi, lahum jar majrur, inna sirin jar majrur. Lima puluh enam wa rafi'uka ilayya fa ammal ladzina kafaru fa'amal ladzina kafaru bil masifi minal yahudi au golau bifihi minan nasara fa'adabuhum adaban sadidan fid dunya bil qatli wasal bil awali wa ijalatil maliki wa fil akhirati binnari wa malihim min nasirin yansuruhum wa yadfa'u anhum adaballahi. Dan adapun orang yang kafir kepada Isa dari orang-orang Yahudi dan mereka gola itu melawan itu. Walau itu gulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ya. Oh iya. Berlebih-lebihan dalamnya dari orang-orang Nasoro, maka aku akan adab mereka dengan adab yang pedih di dunia dengan membunuh dan menyalib dengan harta dan kemuliaan harta mereka. Dan di akhirat dengan api neraka dengan harta mereka dan mereka tidak memiliki penolong yang menolong mereka. Dan mereka tidak memiliki penolong yang akan menolong mereka dan yadfa'u anhum, membela mereka. Apa, Pak? Membela mereka dari adab Allah. Mereka dari adab Allah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang pedih di dunia maupun di akhirat, dan tidaklah mereka memiliki penolong. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang kafir dari kalangan Nasara, yang mereka ini bertolak belakang dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang Yahudi atau Bani Israel, mereka sangat membenci Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Sementara orang Nasrani, mereka mensucikan Nabi Isa melebihi batasnya, sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Maka kaum muslimin ada di dalam pertengahan. Kita kaum muslimin selalu dalam pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula merendahkan. Tidak berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani, mereka mencintai Nabi Isa
mensucikannya, mengkultuskannya sampai menjadikannya sebagai Tuhan. Tidak pula seperti orang Yahudi yang mereka membencinya bahkan membunuhnya. Ya, maksudnya berusaha membunuhnya sekalipun mereka ketika mereka berusaha membunuh Nabi Isa, Allah pun membuat tipu daya kepada mereka. Nah, kita kaum muslimin tidak berlebihan, tidak pula merendahkan. Kita menganggap bahwasanya Nabi Isa merupakan salah satu di antara Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Kita tempatkan beliau pada tempatnya itu sebagai Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Inilah keyakinan kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang kafir bahwa Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak memiliki penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari murka dan adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Ummu Farhan. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikannya kepada mereka dengan pahala atas amal-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tafsirnya. Al-wawu harfu atfin, amma harfu tafsir, alladzina isim mausul Sebagai mubtada ya. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, amanu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya. Wawunya banyak. Ya. Al-wawu harfu atfin, amilu fi'il madhi, as-solihati mudhafun ilaih. Kok mudhaf ilaih? Apa? Maf'ul bih. As-solihati maf'ulun bih, alfa'u habtu isti'naf, yuwafi fi'il madhi, him mudhaf ilaih. Ujuro. Him mudhaf ilaih itu nggak mungkin ada setelah fi'il. Kalau setelah fi'il ada domir, dia pasti maf'ul bih. Sama kayak tadi. Jadi him sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ujurahum fi'il madhi. Ujuro maf'ul bih juga. Fi'il madhi nggak ada yang bentukkan ujur, Bu. Fi'il madhi itu kalau nggak fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, ujuro, nggak ada kan? Wajan kayak gitu. Lagi pula ujur kan pahala. Pahala kan bukan perbuatan kan? Nah. Ya. Al-wawu sebagai harfu atfin, Allahu harfu jalalah sebagai mubtada. Lafzul jalalah bukan harfu. Lafzul jalalah sebagai mubtada. Lafzul jalalah sebagai mubtada. La harfu nafi. Yuhibbu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Az-zalimina maf'ul bih. Maf'ulun bih. Yuk. Wa ammal ladzina amanu billahi wa rasulihi. Wa rusulihi.
rusulihi wa amilu a'mali sholihati fayatihim fayu'tihimullahu sawaba a'malihim kamilan ghaira mankusin. Wallahu la yuhibbudz zalimina bisyukri wal Kufri. bisyirki wa kufri. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan amal-amal yang soleh, maka Allah akan membalasnya dengan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka Secara sempurna. Dan Allah tidak menyukai Secara sempurna tanpa dikurangi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dengan syukur dan kafir. Bisyirki dengan kesyirikan dan kekafiran. Bu? Iya. Allah tidak menyukai orang yang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran gitu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan balas amalan mereka dengan pahala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi kalau tadi orang-orang yang kafir, Allah janjikan mereka dengan adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat, sementara orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan balas kebaikan mereka dengan pahala mereka. Dan tentu, ya, ketika Allah membalas kebaikan, juga dengan kebaikan, ya, dalam bentuk kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang yang zalim. Dan mana orang yang zalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi. Ketika ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah melakukan kezaliman yang paling besar. Ya, taib. Kita lanjutkan. Umi Ida, silakan. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika nazluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Itulah yang kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Dzalika isim isyarah sebagai mubtada, nazlu fi'lun mudhari, fa'ilnya nahnu, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, alaika jar majrur, minal ayati jar majrur, al-waw harfu atfin, zikri maktuf kepada al-ayati, al-hakimi na'at. Kemudian tafsirnya, Dzalikal ladzi nakussuhu 'alaika fi sa'ni Isa minaz zalailil wadihati ala sihhati wadihati ala sihhati risalatika wasihhatul qur'anil hakim wasihhatil qur'anil hakimil ladzi
yafsilu bainal haqqi wa batili fala sakka fihi walam tiro'a. Itulah yang kami kisahkan kepadamu dari perkara Nabi Isa sebagai bukti-bukti yang jelas atas risalah yang benar dan kebenaran dari Al-Quran yang bijaksana, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, dan tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada pula kebimbangan. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakillah khairan. Wa fika barakallah Ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada kalian sebagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Qur'an yang bijaksana. Az-zikr itu nama lain dari Al-Qur'an. Jadi Allah menutup ya kisah yang tadi sudah kita baca dengan mengatakan dzalika natu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada kalian, ya kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana faidah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai pengingat bagi kita manusia agar kita tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga sebagai pelajaran ya, yang bisa memberikan kepada kita petunjuk tentang kebenaran. Jadi kisah-kisah yang ada di Al-Quran ini harusnya kita jadikan ibrah, ya, kita ambil faidahnya agar kalau kisahnya tentang orang-orang yang baik, agar kita mengikuti kebaikannya. Dan kalau kisahnya ya adalah kisah orang-orang yang buruk, agar kita jauhi keburukannya. Baik, mungkin demikian sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.